Baik, sepanjang konten-konten yang ada di RM itu ada ini nggak narasi-narasinya? Saya mengikuti yang mulai dari debat dengan Gus Fahrur, kemudian kemarin ada Mas Taufik ya, yang bahwa Kiai Imad ini dalam tanda petik kan dituduh menggunakan situs RMI untuk propaganda dan provokasi. Kebetulan saya agak setia mengikuti tulisan beliau. Apakah sebuah kajian akan dikatakan sebuah provokasi? Itu jelas-jelas kajian kok. Tidak ada kata-kata caci maki dalam artikel-artikel terkait dengan nasab habaib atau pemalsuan sejarah, karena juga ada pemalsuan sejarah. Itu artinya kalau mau dipertanggungjawabkan secara akademik atau jurnalistik, itu masih bisa. Saya juga heran kenapa kok dikatakan Yai Imad menggunakan situs RMI Banten untuk propaganda dan bahkan provokasi kan. Nah ini sepanjang sepengetahuan saya ya, saya tidak membaca semuanya detail, tapi sepanjang saya baca dari tulisan beliau atau orang lain yang menulis di situs itu, tidak ada provokasi. Apakah sebuah kajian akan dikatakan provokasi? Apakah satu penelusuran tentang pembelokan sejarah akan dikatakan provokasi? Karena objek yang dibahas di situ seorang Habib kan tidak kesana mestinya. Maka saya jujur sempat mempertanyakan apa dan di mana. Saya WA Pak Yusuf waktu itu, pada posisi mana Kiai Imad menggunakan situs RMI sebagai provokasi? Pada artikel yang mana yang provokatif? Saya mau tanya seperti itu, tapi karena komentarnya banyak banget, jadi mungkin banyaknya. Ini juga sama luar biasa nih komentatornya. Ya, kita objektif saja lah, kita objektif, apalagi ya saya tidak menuduh Gus Fahrur, tapi dalam sisi ini tampak terlihat berat sebelah. Bo, ya jangan-jangan malah belum pernah baca situs RMI yang berisi. Baik, saya ingin memberikan ini aja bertanya, mekanisme pemuatan artikel di RMI Banten itu bagaimana nih, Ustadz? Silakan. Begini, kalau masalah situs RMI NU Provinsi Banten itu sebenarnya Kiai Imad tidak pernah mengirim-ngirim di di situs tersebut. Justru tulisan saya lebih banyak di RMI dimuat. Tulisan Kiai Imad itu dimuatnya di situsnya sendiri, Nahdlatul Ulum. Jadi kalaupun ada tulisan-tulisan di RMI, situs RMI, itu tulisan dari saya dan yang lainnya. Gitu. Jadi artinya memang yang proaktif di sini RMI ya, RMI untuk terus merespon atau menampilkan kajian-kajian Kiai Imad ke situs websitenya RMI Banten. Iya, memang dari sejak awal Kiai Imad tidak pernah menggunakan situs RMI NU Banten itu untuk mempropaganda pemikirannya beliau sendiri. Tidak, sama sekali tidak. Saya jadi saksinya. Justru saya yang di luar Kiai Imad tersebut menulis banyak artikel yang kemudian dimuat oleh RMI NU Banten. Yang jelas tidak ada persoalan terkait masalah itu tersebut. Tidak ada pengertian mempergunakan atau memperalat RMI NU Banten tersebut karena memang itu bagian daripada NU untuk kepentingan daripada penelitian atau kajian Kiai Imad tersebut. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalaupun misalkan Kiai Imad adalah LBM PBNU betul, kalaupun Kiai Imad sebagai ketua RMI NU Banten itu betul. Tetapi kalau dikatakan sebagai mengeksploitir daripada situs RMI dan atas nama NU, saya kira nggak benar. Saya tolak itu pernyataan daripada Kiai Fahrur tersebut. Tidak ada Kiai Imad memperalat atau mempergunakan lembaga ataupun organisasi NU untuk kepentingan masalah penelitian ini. Tidak ada itu. Oke, berarti ini kajian Kiai Imad memang banyak juga kan diposting di RMI. Nah, ada banyak kan? Nah, menurut Anda ini masuknya kajian-kajian ini kan RMI itu informasi tentang pondok pesantren, kemudian tentang yang lainnya. Kok bisa
menampilkan informasi tentang nasab ini. Ini apa urgensinya, apa pentingnya ini kajian nasab itu dipublish di RMI, di situs RMI? Ya begini, RMI itu, situs RMI itu sebenarnya umum dibuat memuat apa saja, artikel apa saja, bebas, tidak terkait masalah nasab saja, yang penting kaitannya dengan keorganisasian, keislaman, ke-NU-an dan lain sebagainya. Awalnya begitu. Kalaupun kemudian sekarang lebih banyak terfokus kepada nasab, itu karena memang lagi viralnya begitu. Tetapi tidak menutup bahwa di situs RMI juga merilis tulisan-tulisan yang di luar nasab. Bahkan tulisan-tulisan saya yang non-nasab itu juga sering dimuat oleh RMI. Artinya di sini RMI hanya sebagai wadah pemberitaan, wadah daripada pemuatan artikel-artikel yang ditulis oleh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Banten. Kalau soal kemudian niatan Kiai memperalat ataupun memfungsikan RMI sebagai torong daripada kajian tersebut, saya kira tidak benar. Karena saya saksinya bahwa di RMI itu, di situs RMI itu tidak hanya memuat kaitan nasab saja, semua bidang itu muat, karena memang itu merupakan wadah informasi gitu. Oke, baik, bisa dengan jelas Gus bahwa memang situs RMI memuat beberapa artikel Kiai Imad, tetapi ya, memang sudah kan terverifikasi. Ya, kalau bicara RMI dulu saya masih nyantri, pernah jadi kontributornya RMI Jawa Timur, punya majalah namanya Santri. Ya namanya majalah, kalau dulu kertas, sekarang digital, kan apa saja isinya. Ya. Iya kan isinya, ya saya sering juga baca tulisan beliau. Artinya satu media samalah kayak pada suka, isinya kan bisa apa saja. Dan tidak perlu menanyakan urgensinya apa kan. Oke, ya. Semua kajian ketika bicara nasab itu kan kajian yang berlatar belakang keagamaan. Itu kan juga menjadi penyadaran. Silakan saja disanggah kalau bisa disanggah. Yang menjadi pas Allah ini kan beliaunya yang mengatakan situs RMI dikatakan sebagai alat propaganda. Jangan-jangan belum pernah melihatnya. Ya, oke. Dan andai pun melihat, apakah objektif secara jurnalistik? Ketika bicara media kita kan backgroundnya harus jurnalistik kan. Ya baik, pemirsa pada Suara TV, bahwa kajian Kiai Imad itu teori sekarang di medsos adalah teori viralitas. Jadi website RMI hanya bagian kecil menurut saya penyampai, tetapi viralitas dari medsos itu yang menggayung sambuti terhadap kajian Kiai Imad. Apakah memang kajian Kiai Imad ini memang benar menarik atau melihat, memotret fenomena-fenomena yang ada? Kalau tidak menarik, tidak akan bertahan. Nah ini gitu. Saya pikir ini adalah sebuah teori atau kajian Kiai Imad itu digayung sambuti terhadap fenomena yang ada. Nah, kontekstualitasnya di situ, gitu ya. Sehingga sampai 1,5 tahun ini belum ada nih, belum ada sebuah antitesa katakan bahwa Kiai Imad adalah batal nih kajiannya, atau Kiai Imad adalah tidak sahih ada kajiannya. Baik, saya langsung ke Kiai Ubadillah. Mungkin Anda bisa menindaklanjuti tadi tanggapan dari Dr. Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan, alhamdulillah kita jumpa lagi di sini. Barusan tadi Anda mendengar beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamdan Suhaimi. Beliau ini pengurus juga di RMI NU Banten. Dan juga tadi ada mantan jurnalis yang juga menyampaikan tanggapannya, pendapatnya, dan bagaimana beliau merespon terhadap sikap-sikap ataupun tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Fahru Rozi, salah seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya, PBNU. Di sini kita dapat menyampaikan beberapa kesimpulan dari perbincangan live yang diadakan oleh pada Suka TV Channel
Dan sebelumnya kita meminta izin lebih dahulu ya, walaupun tidak secara langsung kepada Suka TV Channel yang dimoderatori oleh Bapak Yusuf Mars. Semoga kita mendapatkan izin untuk menyampaikan tayangan sebagian daripada rekaman video dari sana untuk bisa kita tayangkan juga di channel Wali NU ini dalam sesi yang berbeda yang bisa kita komentari dan kita berikan tanggapan kita. Dan Anda pun kami persilakan untuk memberikan tanggapan Anda ataupun komentar Anda melalui kolom komen yang kami sediakan di bawah video ini. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya, di sini kami mencatat beberapa kesimpulan berkaitan dengan tuduhan Pak Dr. Fahrul Razi di PBNU yang menuduh bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menyalahgunakan media website RMI NU Banten. Di sini poin yang pertama atau kesimpulan yang pertama yaitu Kiai Ima tidaklah menyalahgunakan media RMI NU Banten. Dan itu diakui oleh Bapak Ustadz Hamdan Suhaimi yang juga pengurus di RMI NU Banten ini. Dan juga beliau bahkan menjadi saksi dan juga sekaligus memprotes ataupun mengkritisi tuduhan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Fahrul Razi. Itu kesimpulan yang pertama yang kita tangkap ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, tulisan-tulisan ataupun artikel-artikel Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dipublikasikan di website RMI NU Banten tidak mengandung provokasi, propaganda ataupun sejenisnya, melainkan sesuatu yang bersifat kajian ilmiah atau informasi yang mengandung ilmu pengetahuan keislaman, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan maksud dari sebuah media situs atau website online. Ya, itu tadi disampaikan oleh mantan jurnalis ya, saya lupa ya siapa nama beliau, juga oleh Bapak Ustadz Hamdan Suhaimi, pengurus di RMI NU Banten ya. Jadi tulisan-tulisan artikelnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dipublikasikan di RMI NU Banten tidak mengandung provokasi, propaganda ataupun sejenisnya. Dan kami sendiri juga termasuk di antara orang yang mengikuti dan membaca artikel-artikel di sana ya, sebagai ilmu pengetahuan dan tambahan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kebatilan dari nasab Ba'alwi. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, diduga bahwa Bapak Dr. Fahrul Razi belum membaca berita-berita ya. Semua berita ataupun semua artikel yang dipublikasikan di RMI NU Banten, dan kemudian ia menyampaikan pendapat yang bersifat subjektif atau untuk kepentingan diri sendiri ya, pendapat yang hanya ingin untuk kepentingan diri sendiri, sehingga pada akhirnya beliau menunjukkan sikap yang otoriter sebagai seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi itu ya. Jadi ada 3 poin yang kita sampaikan, yang kita dapatkan dari perbincangan live yang diadakan oleh pada Suka TV ini, yang menghadirkan beberapa tokoh pemerhati nasab, juga beberapa orang pengurus ya. Seorang pengurus di RMI NU Banten. Jadi kita berharapnya ini kesimpulan-kesimpulan di dalam perbincangan live ini kita sampaikan ya, kita publikasikan, semoga
bisa didengar oleh Bapak Dr. Fahru Rozi dan juga oleh para pengurus ya, kiai-kiai yang juga menjadi pengurus, ya, kiai lainnya yang menjadi pengurus di PBNU ya. Jadi ini kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa didengar oleh Bapak Dr. Fahru Rozi dan juga siapapun kiai-kiai yang kita muliakan, yang kita hormati, yang ada di PBNU. Ya ini ya, jadi supaya bertindak secara bijak, tidak otoriter, kajilah secara mendalam, jangan menggunakan PBNU untuk kepentingan yang bersifat kepentingan diri dan kelompoknya, tetapi bukan untuk kepentingan PBNU, NU, ataupun kepentingan secara umum mayoritas masyarakat umat Islam Nahdiyin NU. Ya, itu yang dapat kita sampaikan kepada PBNU. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, para sahabat Nahdiyin Nahdiyat dimanapun Anda berada yang saya muliakan, demikianlah pada kesempatan kali ini. Mungkin saja ada kesalahan yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.